dari IPB yaitu di Jawa Tengah. Jadi kami itu dari program studi komunikasi digital dan media ada satu mata kuliah komunikasi lintas budaya yang mengharuskan kita untuk mengikuti festival budaya. Di situ kita membawakan budaya Jawa Tengah. Oke, bisa dilihat. Nah, pertama kita bahas dari kampusnya dulu soal vokasi. Teman-teman ini ada yang mau ke IPB dulu nggak? Udah kepikiran dari sekarang mau ke IPB? Udah. Semua masih dipikir-pikir dulu. Udah mau ke IPB. Oke, teman-teman. IPB itu sebenarnya ada dua kampus ya. Pertama ada kampus 1 di Dramaga, lalu ada kampus yang dekat dari Semanti di Cilimende, dekat banget sumpah, Square. Ada 4 ya kalau yang ini. Sama kok sekarang sama S1 D4. Ibaratnya ya kalau S1 itu SMA, kalau D4 itu SMK. Kalau seperti itu bedanya. Jadi kita karena lebih kayak SMK, kita lebih sering berpengalaman dibanding belajar di kelas. Jadi di situ aja. Nah, ini kita seperti di awal tadi dijelasin dari program studi komunikasi digital media. Yang dimana teman-teman sini masih kelas kuliah, belum ada bagian mahasiswa IPS. Kalau teman-teman anak IPS pasti udah paham banget nanti buat ngobrol, public speaking atau bisa dimatiin lagi kalau masuk ke sini. Teman-teman sini ada yang paling bawah nggak? Siapa yang paling bawah ya? Kalau presentasi, Amir, belum ngomong ya, belum ngomong. Juga salah satu modal yang cocok banget kalau masuk ke program ini karena nanti ada mata kuliah juga public speaking khusus spesifik. Kita belajar jadi MC, belajar bicara yang benar, diajarin kayak sekarang juga di prakteknya belajar juga kita sama-sama belajar. Tapi seperti itu program studi ya rutin. Jadi teman-teman, seperti apa yang tahu sendiri, di komunikasi digital kecil ini kita nggak cuma belajar tentang komunikasi. Jadi di sana tuh banyak banget output atau kayak mata kuliah yang dikeluarkan dari komunikasi digital media sendiri. Salah satunya adalah ini komunikasi lintas budaya. Yang dimana kita tuh nggak cuma belajar tentang mengerti satu budaya dengan yang lainnya, tapi gimana caranya kita bisa menjaga komunikasi kita di tiap budayanya. Jadi kita kan biasa banyak tuh yang kayak salah paham antara budaya, salah bahasa, salah pengucapan, jadi salah tangkap. Nah itu gimana sih? Nah itu kita juga belajar di komunikasi budaya. Nah output dari mata kuliah komunikasi lintas budaya sendiri ini adalah Festival Budaya Nusantara, yang dimana ini adalah salah satu proyek besar tahunan juga untuk kami sebagai mahasiswa komunikasi digital dan media. Nah, dari komunikasi lintas budaya ini kami belajar gimana sih caranya kita mengenal budaya-budaya lain, gimana sih caranya kita bisa tahu budaya lain tanpa harus kita mengunjungi daerahnya, tanpa harus kita datang ke budayanya gitu kan. Nah, di Festival Budaya Nusantara ini adalah salah satu cara untuk kita menghasilkan pengetahuan yang baru buat kita sendiri. Nah, di Festival Budaya Nusantara ini kita dibagi kelompok yang terdapat ada 22 budaya, yang dimana budayanya ini macam-macam teman-teman. Kayak kita sendiri dari Jawa Tengah. Di sini ada nggak teman-teman yang dari Jawa Tengah? Gawe. Solo. Tapi ada budaya-budaya lain, misalnya kayak Sumatera Selatan, ada teman-teman yang dari Sumatera Selatan. Oke, ada ya. Dari Jawa Barat. Festival ini kan kalian tahu sendiri lah, festival tuh biasanya nggak cuma kayak konser atau apa ya, bisa kayak tarian, terus apa namanya kuliner, ada rumah stand sepeda ya,
satu kita lihat sebenarnya itu adalah istri dari Rama. Jadi kita bisa diculik oleh namanya Kerajaan Alengka. Lalu selamanya ini diselamatkan kita melalui pertolongan dari Roman ke Kerajaan Alengka. Ya, terus kita ini dihukum di kerajaan di Taman Angin.
ada yang tanya apa bedanya sama inang. Jadi kalau ini spesifiknya adalah kerak nasi. Kalau kerak nasinya dikeringkan. Kalau rengginang adalah nasinya, berasnya, bekas berasnya, bukan kerak yang ada di misalnya kalau kalian masak di rice cooker itu kan suka telurnya ada keraknya. Itu kalau dia nggak keringkan. Tapi kalau rengginang itu adalah sisa nasi yang dikeringkan gitu. Jadi bedanya itu gimana kayak dari apa sih wajan yang panas banget terus itu gini apa sih disangrai sampai dia gosong jadi kan ini mana nih kan gosong rasanya karena dicampur dengan gula merah terus juga santan yang berwarna biru. Selanjutnya ada Bayar pakai duit. Ada di tiap daerah di Jawa, Jogja, di Solo pasti ada. Misalnya ada di kampung ini, yang itu sebenarnya untuk memotong benda-benda berat seperti bambu, kayu, jadi memotong kayu itu. Kalau udah pintar, kalau kalian tahu ini sebenarnya udah mencetapel. Ini namanya ketapel biasanya buat untuk burung atau buat apa gitu. Ada ujungnya ini itu senjata buat tusuk atau sebenarnya buat tusuk atau buat apa ya buat ini senjata saya bentuknya kayak senjata gitu. Oke,
Nanti dapat kesempatan jumpa pria. Tanggal 10 Mei 2026 tepatnya di lapangan Di mana sih? Jam 3 sore. Jadi kalau kalian mau datang jam 10 boleh sih gitu. Tapi masa pakai jalan ya sebelumnya. Iya, habis ya makanannya ya. Ntar ketemu ini KDM. Nah iya, kita di sana bakal dikasih. Kalau kalian penasaran gimana sih? Oh gitu. Nah, di stand kita kebetulan ketika kalau kalian mau lihat, boleh langsung datang di stadion itu. Terus juga di sana kita bakal tampilin Berantari Ramayana yang tadi udah di-spill nih. Gimana sih ceritanya? Happy ending atau sad ending ya? Gitu. Kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton di stadion. Foto-foto itu bukan anak-anak. Banyak tuh. Kita udah share materi ya tentang sekarang kita bakalan ngapain nih? Tapi di setiap kalian boleh buka HP-kan Jujur jungle. Udah kan ini? Jangan. Bentuk mukanya sejalan. Lihat dah. Makan. Ini pakai ini. Aku balik lagi tuh. Saya dari awal udah ngisi pada pertama. Oh, gitu aku ajakin masuk. Masih jangan posting Pak. Jangan kelas. Ayo buka dulu Instagramnya. Jangan lupa follow juga. Bukan. kalian cari IG yang namanya Adiluhur Jantel. Jangan lupa follow yang Di follow back sama panitianya. Sama itu coba cari Sultan Malik. Aja Marudon. Ya udah follow Sultan Malik.
Kira mau kayak gini kan. Nanti mau dijodohin nanti kamu tahu Pak. Ada kayaknya. Mindset. Tapi itu adalah salah satu maskot kita, namanya adalah Arok. Dirgana A. Nah, itu adalah salah satu maskot kita untuk di Nah, kalau kalian lihat di Instagram itu modelnya Musik semua ini. satu gambar aja, tapi ternyata pas di slide ternyata Apa namanya Pak? Nah, kalau kalian suka nih cerita fantasi gitu, bisa kalian lihat, bisa kalian baca setiap slide-nya gitu. Dan itu modelnya kayak cerita bersambung gitu. Oh, baik dong Pak. Sekarang ini di rumah nih Pak. Belum saya Pak. Kira-kira kalian ada yang Saya baru set di bawah depan. komunikasi digital media atau sekolah vokasi? Ada yang mau tanya dulu gak? Sambil bilang gue itu. Ada yang kepo-kepo, komunikasi digital tuh apa sih? Apa aja sih? Masuk IPB susah enggak, Kak? Masuk IPB susah enggak? Baik banget. Dia baik Jadi kalau komunikasi digital ini aku baca sedikit, komunikasi digital media ini basicnya biasanya IPS ya teman-teman. Tapi kalau Mana sponsor Pak? Ada follow guys. Belajar komunikasi. Persiapannya mungkin Aku amin. video konten dan bagaimana dong kalian kalau misalnya yang sering suka scroll TikTok kayaknya pengen sih jadi konten creator kayak gini nah bisa dimulai dari konten Apa jadi gampang? Sini mau lihat. Oh ya, biasanya kan kayak kasar sama kalau kalian ada yang aduh kayak ini kepikiran tapi pengen tapi boleh coba di podcast digital kita harus transfer wih ketinggian tahun depan aku daftar kan di sini lah. Yang benar tuh bedanya miring gitu. hari-harinya ngapain sih? Jadi kalau di prodi kita sendiri biasanya kita mata kuliahnya tuh basicnya praktikum. Kalau yang tahu sendiri kalau kita tuh kan sarjana pendidikan, jadi mana nanti basicnya tuh lebih ke hard skill kita. Ada soft skill juga, cuma lebih ke hard skill gimana caranya kita bisa praktis di bidang kita sendiri gitu. Kalau kalian mau jadi kayak liputan, nah wartawan, jurnalis itu bisa banget dilatih skillnya di komunikasi digital media karena di sana mata kuliahnya nggak cuma tentang komunikasi tapi juga gimana caranya produksi konten, gimana caranya produksi film, terus gimana caranya apa ya di bidang industri gitu. Jadi kayak kalian misalnya yang di TV gitu bisa masuk di komunikasi digital.
Ya boleh silakan teman-teman. Ayo scan masuk yuk. Siapa yang paling cepat dan paling banyak bakalan dapat juaranya dan dapat hadiah. Oke teman-teman, jawabnya serius ya. Hadiahnya oke, worth it banget pokoknya. Jawab serius, jangan buka WA dulu, nanti dulu ya, ikut dulu. Aku tahu kan mungkin mau ngechat pasangan kalian di kelas. Oke teman-teman ya, istirahat di kantin, mungkin ada kayak gitu. Tapi ini kita udah sama dulu ya. Kita mau kerja seru di buat di kelas ini. Belum.